Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala untuk berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya bahwa malam ini kami mau dengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Supaya kami ini hari-hari ini nggak perlu takut menjalani apapun. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Urapi bibir lidah hambamu kalau kami sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Tuhan, kami mau juga dengar apa yang jadi pesan Tuhan yang luar biasa. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada sukacita, ada semangat ya. Tadi sebenarnya hari ini sudah disiapin video khotbahnya. Saya tadinya nggak bisa join ya, tapi ya karena tadi saya batalin, ya sudahlah saya join tapi agak terlambat. Nah, ya kita percaya bahwa hidup ini memang misteri ilahi ya, tidak ada yang tahu. Orang yang tadinya tidak pesan apa-apa sehat ya, berakhirnya tragis nggak saudara? Ya kalau ditanya pernah saat Bu NN, Bu Jin tadi tempat tanya, suaminya kira-kira ada di mana ya gitu ya. Tapi saya percaya, saya bilang sama Bu Jin, kalau dia bisa kasih kamu senyum, berarti yang jemput itu malaikat ya. Biasanya kalau dulu saya pelayanan orang sakit yang di persimpangan ya, itu semua loh, hampir orang yang mau detik-detik meninggal, tanya mama saya. Pasti mereka kalau di persimpangan itu matinya mau mati itu tegang. Rata-rata mereka bilang gini, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Di bawah tempat tidur ini ada orang hitam-hitam banyak yang mau tarik, tarik, tarik. Nah, ini kita tahu bahwa ini perlu pelepasan dulu. Karena ini sudah persimpangan antara maut ya, menuntut jiwanya sama hari ini kita memperjuangkan supaya dapat anugerah gitu ya. Nah, di situ biasanya kelihatan kalau orang panik, ketakutan berarti malaikat maut. Biasanya mereka teriak. Bahkan adik ipar mama saya sendiri waktu menjelang mau mati ya, uncle saya itu juga seperti itu. Dia ketakutan berapa hari sebelum meninggal, dia sudah kelihatan orang hitam itu tiap hari loh, itu tiap hari tunggu di bawah tempat tidurnya ya. Dan di situ kita tahu kita perlu berdoa sungguh-sungguh supaya ini diputuskan, supaya dapat anugerah dan malaikat yang menjemput ya. Saya waktu itu ngomong sama Bu Jen, kalau dia sampai sebelum meninggal dia bisa kasih senyum sama istrinya, itu berarti dia tahu bahwa dia sudah minta maaf sama Tuhan dan Tuhan memberikan anugerah. Tapi tidak semua kehidupan itu seperti itu. Jangan-jangan nanti kita anggap remeh. Ah, kalau gitu mau sudah tinggal nafas satu dua baru nanti minta maaf. Iya, kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, saudara mau ambil resiko selamanya loh, ini bayangin saudara ya. Makanya hidup ini misteri ilahi. Nah, tadi saya di pesawat, saya dapat ayat di Yesaya 26 ayat 16-17. Kita baca terlebih dahulu. Yesaya 26 ayat 16-17. Makanya selama kita ada waktu, ya ibadah itu setiap kali ada ibadah, saudara bisa ikut. Latihan ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya. Kita ini bisa setiap hari ya menyisakan waktu, khususnya ibu-ibu yang punya banyak waktu, pasti tiap hari exercise ya, senam, pedal, apalagi tenis ya, semua. Tapi kita lupa bahwa kita ini juga perlu melatih loh rohani kita dengan ibadah. Kalau enggak, kita hari-hari ini banyak orang yang terpuruk. Yuk kita lihat Yesaya 26 ayat 16-17. Ini tadi yang saya dapat di pesawat. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya melahirkan, mengelihat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikian tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini tidak ada jalan lain. Kita hari ini tidak tahu, kita hari-hari ini sedang mengalami yang namanya didikan Tuhan.
ya. Kita sedang mengalami yang namanya hajaran Tuhan lewat masa sukar, supaya hidup kita yang berubah, bukan masalahmu loh. Makanya kalau kita fokus kapan masalah berubah, saudara dan Tuhan itu tidak akan bisa connect. Saudara akan semakin ke bawah, semakin kecewa, semakin terpuruk. Tangkep ya. Tapi kalau kita sudah mulai ngerti masa sukar hajaran ini, saudara tahu Tuhan itu sedang mau mengubah hidup kita. Hidup kita, bukan masalah kita. Jadi jangan berusaha mengubah masalah. Kalau kita fokus datang sama Tuhan, Tuhan ubahlah masalahku, ubahlah keuanganku, ubahlah suamiku, ubahlah sakitku Tuhan, ubahlah Tuhan omset penjualanku, ubah Tuhan tokoku supaya tambah rame, asetku cepat dijual. Saudara akan semakin terpuruk dan saudara akan semakin arahnya ke bawah. Dan itu tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau saudara sejalan hari ini, ya, saudara ingat dalam keadaan apapun, saudara tidak usah bingung. Hari ini, kalau saya baca tadi, ternyata kekuatan kita sambil kita mengubah hidup kita, itu hanya kekuatannya mencari Tuhan dan berdoa, tidak ada lain. Orang tidak akan bisa mengubah hidup kita kalau kita tidak cari Tuhan, tidak dekat sama Tuhan. Pasti kita gagal mengubah hidup kita. Yang ada kita cuman akan marah. Nah, hari ini ya saya akan berkhotbah tentang bagaimana misteri ilahi. Tenang ya, yang lagi ngalami proses Tuhan mengubah hidupmu, semakin tidak tenang, semakin takut. Yang Tuhan lihat hidupmu ini gagal. Saudara, orang benar yang diubah Tuhan itu apa? Iman. Itu jangan lupa. Lah kalau iman yang dirubah hidupmu dalam beriman, saudara takut khawatir, ya Tuhan melihat ini orang benar yang gagal. Sudah baca firman, ikut melayani Tuhan, sudah ngerti firman, tapi hidupnya tidak pernah setiap hari bangun percaya. Malah yang dibangun takut, khawatir, cemas. Kira-kira gagal enggak? Tapi hari ini ingat ya, apa yang mau Tuhan rubah dari hidup kita? Yang pertama, pasti iman. Karena tanpa iman, orang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, karakter kita. Karena kita lagi diubah menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita mau ikut Kristus, tidak ada yang namanya cetakan lama. Semua cetakan lama kita lagi dibuang sama Tuhan. Tuhan lagi ciptakan blueprint yang cetakannya baru semua. Yang ketiga, apa yang sedang Tuhan upgrade dari hidup kita? Buah-buah roh. Buah-buah dagingnya lagi dihabiskan sama Tuhan. Makanya kita makin berkurang, Kristus makin bertambah. Selebihnya dari itu bukan bagian kita lagi. Hari ini jangan sampai ketika 3 standar ini lagi diuji, diubah dalam hidupmu, tapi kita nuntut Tuhan ngubah masalah. Tuhan bilang gini, masalahmu tidak akan berlalu, karena aku butuh masalah untuk menjadi alatku supaya hidupmu berubah. Setelah hidupmu berubah, semua masalahmu baru berubah. Baru aku yang akan mengubah. Hari ini kita semua ndak usah ngerti misteri ilahi itu tadi. Banyak orang yang hari-hari ini datang ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang kecewa sama Tuhan karena dia baru kehilangan anaknya. Anak yang dia kasihi ya, anak yang baik, anak yang cinta orang tua, anak yang dalam tanda kutip juga ministry pelayanan ya, dalam tanda kutipnya kutip baik loh saudara, bukan kutip yang jelek. Dan dia berkata, kenapa Tuhan ambil anak yang baik? Nah, hari ini kita semua tidak ngerti misteri ilahi, tapi yang pasti saya cuma jawab ibu ini. Bu, semua yang kita punya itu miliknya Tuhan. Hidup di dunia ini pun semuanya juga akan berlalu.
Hidup di dunia sementara. Yang dititipi harta juga bukan milik kita, miliknya Tuhan. Anak-anak miliknya Tuhan, suami miliknya Tuhan, istri miliknya Tuhan, harta miliknya Tuhan. Semua, karena hidup ini kan cuma pemberian. Termasuk kalau hidup kita hari ini di tengah masa sukar, dunia yang gelap, kita masih bisa hidup, usaha kita masih bisa memberikan kita hari ini kehidupan, itu semua anugerah. Walaupun hari ini engkau mungkin berkata usahanya sudah sepi, kembang kempis, tidak cukup untuk mencari, untuk membiayai ke depan. Tenang aja. Kalau anugerah Tuhan menyertai saudara tiap hari, tiang api, tiang awan, mana, air, ya, daging, itu namanya pemberian aja. Semua yang Tuhan sediakan hari-hari ini, itu semua hanya pemberian. Jadi saudara tidak perlu takut. Yang perlu kita pikirkan hari ini, misteri ilahi itu tenang. Ya, kemarin saya sudah bahas sekilas ini, tapi karena videonya saya bisa live, ya, jadi akhirnya yuk kita baca, supaya kita menambah pengetahuan. Misteri ilahi tidak usah dipikiri, karena semua hidup ini hanya titipan. Titipan yang sewaktu-waktu kalau Tuhan mau ambil, Tuhan izinkan pagar seperti Ayub. Begitu iblis bilang gini, ya terang, wong Ayub dipagari dengan anugerahmu. Coba buktikan, waktu pagar anugerah, hartanya kamu cabut, anaknya pagar anugerahnya diambil, bahkan kesehatan Ayub diambil, istrinya juga anugerahmu diambil. Apakah mulutnya Ayub tetap hari ini tidak mengutuki Tuhan? Nah, hari-hari ini kita ini tidak pernah tahu. Mungkin dulu kita masih dipagari tentang keuangan, harta, rumah tangga semua baik-baik. Tapi begitu ujian timbul seperti emas, yang dipagari tadinya baik-baik, suami baik-baik. Tadi Bu Jin mungkin ya, suaminya tadi mungkin kelihatannya muda, tiba-tiba semua. Kita tidak pernah tahu loh ini. Ini semua misteri ilahi. Kita hidup kayak di jackpot. Jackpotnya jatuh kemana yang pagernya diambil. Mungkin hari ini ada yang orang selalu khawatir akan kesehatannya. Tiba-tiba diambil pagernya. Karena iblis lihat di mana, dan Tuhan juga melihat di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan rata-rata ujian kehidupan itu selalu di mana hati kita berada yang iblis akan cobai. Bahkan Tuhan juga akan menguji setiap kita supaya hatimu tidak melekat di harta dunia, tapi hati kita melekat di harta di surga. Harta kita satu-satunya itu siapa? Tuhan Yesus. Hari-hari ini bawa hati kita. Sudah, semua boleh terjadi. Makanya kita tidak tahu jackpot dari semua yang ikut Zoom ini. Kita tidak tahu jackpot di masa-masa mana nanti pagar itu akan diambil. Siap loh. Tidak nutup kemungkinan kita yang hari ini lagi hahaha. Besok tiba-tiba ya seperti ibu yang beberapa saat itu konseling sama saya. Tidak pernah ada persiapan, Bu. Kenapa pernah ada persiapan? Mungkin ada feeling. Tapi pernah tidak mikir sampai suami meninggal dalam kecelakaan dan ditutup di jalan gitu. Saya bisa bayangin bagaimana perasaan istri waktu dikabari suami kecelakaan, tapi lihat suami sudah di jalan ditutup dengan kertas koran atau sebagainya. Kita ini tidak pernah tahu. Ini semua misteri ilahi. Kalau kita tanya sama nabi-nabi, pendeta yang hebat, semua tidak akan pernah tahu jawabannya. Makanya siapkan diri kita. Kitab Wahyu sudah berkata, relakan hatimu berbalik dan bertobat. Artinya apa? Artinya waktu Tuhan mulai bentuk hidupmu, suka ndak suka, enak ndak enak, saudara ndak bisa ngomong gini, Tuhan aku ndak mau. Jangan. Banyak orang datang sama saya gini, Bu, kalau saya diuji Tuhan ya Bu, saya minta hilang suami masih ndak apa-apa Bu, asal jangan hilang uang. Kalau uang ndak punya Bu, saya ndak tahu. Kalau suami kabur masih ada uangnya Bu, saya masih bisa hidup. Saya cuman bilang gini,
Tuhan tuh tidak bisa diatur. Kamu semakin ngomong seperti ini, iblis sudah baca loh. Kamu paling takut kehilangan area di dalam keuangan. Dan kamu akan semakin dikerjai. Makanya jackpotnya setiap kita ini tidak tahu. Kita ini kayak di jackpot, saudara. Kasih karunia di bagian mana. Kadang-kadang kalau mikirin kasih karunia sudah diambil. Makanya hari-hari ini, hati kita itu jangan melekat sama apapun. Sudah. Yang penting Tuhan, yang penting Tuhan. Makanya kasih waktu perpuluhan buat Tuhan itu penting, saudara. Hari ini kasih sesuatu yang terbaik. Karena kalau kita kasih, istilahnya waktu saya melayani Tuhan itu saya bilang ini, Tuhan saya kalau pergi terus saya takut ini, takut ini, takut ini, takut ini gitu ya. Tuhan jawab gini, kamu percaya aku nggak Tuhan Allahmu yang selalu melindungi kamu dan seisi rumahmu? Saya jawab, iya Tuhan, saya percaya. Ingat Tuhan berkata, waktu kamu memberi waktumu buat aku, melayani aku, memberikan waktu berdoa buat aku, kamu berikan waktumu buat ibadah buat aku akan melayani anak-anakmu, melayani suamimu, melayani hidupmu, melayani rezeki berkatmu. Semua aspek kehidupanmu, aku yang melayani. Hari itu saya sadar ketika kita melayani Tuhan, Tuhan ganti melayani kita dan seisi rumah kita. Makanya kita hari ini kasih yang terbaik. Nah, misteri ilahi Amsal 16 ayat 9. Makanya kita tidak pernah tahu kenapa ya Tuhan, kok saya sudah setia, kok masalah hidup saya bertambah buruk. Kenapa ya Tuhan, saya sudah berdoa buat hutang, kok hutang itu tidak selesai-selesai. Yang penting jangan terus kejar kapan hutang selesai, kapan hidupmu beres di hadapan Tuhan. Selama saudara terus stres karena hutang, stres karena uang, Tuhan bisa baca hatimu cuman ada uang. Hatimu cuman ada pak suamimu. Hatimu cuman ada istrimu. Hatimu cuman ada pada kesehatan. Hatimu cuman ada aset yang tidak laku-laku dijual. Hari ini setiap kita Tuhan mau hati kita letakkan ada Tuhan. Makanya berkali-kali setiap kali orang konseling, kamu kepingin cepat selesai, kamu kepingin satu pintu buka banyak pintu, kamu kepingin dipercaya Tuhan perkara besar, berkat besar. Tidak ada jalan lain. Hatimu standarnya. Tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Sudah. Kalau saudara jalani hari-hari, Tuhan lihat tenang, percaya. Tenang, percaya. Daud berkata apa? Ketika aku takut, aku percaya. Jujur, hari-hari ini tidak banyak orang ketika masalah tambah besar. Sedikit orang yang bisa ambil langkah percaya. Yang ada stres, depresi, takut. Nah, kalau standar hatimu hari ini cuma takut, khawatir, dan hidupmu cemas, kita tidak akan lihat banyak pintu terbuka. Makanya jangan mikir misteri ilahi, karena hati manusia ini kita baca, memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita capek karena kita memikirkan jalannya Tuhan. Memikirkan kok jalan hidup saya kayak seperti ini ya, kok enggak seperti si B, kok enggak seperti tetangga saya yang berdosa, kok enak. Kok enak ya, tetangga saya rumahnya besar padahal enggak takut Tuhan. Sementara saya ini loh belajar takut Tuhan. Kita ini banyak memikirkan jalan-jalan hidup kita yang enggak enak. Tapi senyatanya malam ini Tuhan berkata, enggak usah banyak mikir. Dijalani aja karena Tuhan sudah menentukan arah langkah perjalanan hidup kita. Kita lebih banyak mana? Mikir atau jalani? Nah ini, makanya banyak orang stres karena banyak orang mikir jalan hidup kita. Sementara Tuhan berkata malam ini, nak, jalani. Toh aku sudah tahu kok arah jalan hidupmu itu mau dibawa kemana. Yang pasti ndak akan hancur arahnya. Ndak akan arahnya kecelakaan, malapetaka. Ndak akan.
bahaya tidak akan. Makanya jangan banyak mikir. Hari-hari ini boleh kita tidak ngerti jalannya Tuhan, tapi jalani aja. Tuhan, wong sudah ngampuni bertahun-tahun, lah kok tambah ndak pulang rumah? Nah, mikir kan? Kita kalau sudah mikir, iblis nambahi loh beban pikiran. Iblis akan ngomong gini, ya dosamu. Ya karena kamu ini sudah ndak bodohnya kamu. Kamu ini sudah ndak diperhitungkan. Kok kamu ini ya ndak mau bergerak-bergerak. Move on. Kamu berhak bahagia. Tuhan itu juga ndak pernah menciptakan kamu untuk hidup menderita terus. Bahagia. Yang penting kan kamu kan ndak memulai dulu. Nah, saudara lihat ya. Orang kalau banyak mikir, akan makin tambah stres ke bawah. Kenapa? Karena iblis itu selalu mainnya di pikiran. Tapi kalau Tuhan bilang gini, ngelangkah aja, ngelangkah, nyantai aja, langkah. Arahnya sudah tahu enggak? Ada jalan yang mungkin hari ini kelihatan berliku-liku, sesak, tapi arahnya jelas bukan maut. Tangkep ya? Nah, yang kedua, Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusannya, sungguh, sampai diulang sungguh, tidak terselami jalan keputusan. Jadi hari ini 3 hal. Kalau hidup misteri ilahi, Tuhan itu sudah tahu arah jalan hidup kita kemana. Tenang ya, saudara, jalan aja 1 hari sampai 1 hari, enak ndak enak, ngerti ndak ngerti. Yang penting arah langkah kita itu pasti selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sudah tahu keputusan yang terbaik di balik yang buruk sekarang. Kira-kira kalau Tuhan itu sudah tahu keputusan yang terbaik, walaupun kita hari ini ngalami omset turun, penjualan susah, jual aset susah, semua serba susah, kira-kira keputusan Tuhan itu pernah salah enggak buat hidup kita? Hari ini sekalipun diizinkan kita punya pasangan yang limited, kita punya rumah tangga yang hancur, yang kacau balau, ujung-ujungnya Tuhan punya keputusan yang terbaik enggak? Ya jelas, nggak mungkin Tuhan itu punya keputusan di balik omsetmu yang turun. Keputusannya, dia selalu punya keputusan. Kalau hidupmu sudah beres, keputusan Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang, apa yang rugi, apa yang sakit, yang kelihatan pahit. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Itu selalu keputusan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sudah tahu jalan hidup kita. Ya, arahnya kemana. Hari ini keputusan Tuhan itu keputusan yang bagaimana dan Tuhan sudah tahu jalan. Arah hidupmu pasti berhasil beruntung naik jadi kepala. Ya, itu arah sudah. Saudara mau dibawa hari ini naik, turun ada ke lembah baka, lembah air mata, lembah kekelaman. Suatu kali kita tidak mungkin ada di lembah terus. Suatu kali kita akan mengalami bukit. Kita akan melihat lembah, bukit, lembah, bukit. Tapi ujung-ujungnya tetap arahnya dibawa ke bukit, ketemu Tuhan nanti. Ya, kemenangan seperti yang saya gambarin. Manusia itu selalu arahnya ikut Tuhan itu meruncing satu titik. Mungkin ini koma. Keadaan hidup kita buruk. Mungkin buruknya tambah parah. Tapi jalani aja. Karena sudah tahu arahnya. Arahnya ini loh, satu titik menuju kemenangan. Titiknya ini. Titik happy ending. Kemenangan. Selalu arahnya mengerucut, saudara. Jadi kalau kita arahnya lagi melebar, makin buruk, tenang aja. Tuhan akan bawa arah hidup kita itu nanti mengerucut pada waktunya. Titik akhirnya kita pasti keluar lebih dari pemenang. Tidak akan pernah. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau Tuhan tahu arah hidup kita, seperti apa? Seperti Abraham. Ya, Roma 4 ayat 17 ayat 18 itu saya paling suka. Waktu saya dalam keadaan tidak punya dasar untuk berharap, Tuhan tuh selalu kasih arah hidup saya itu, gambarkan ya seperti Abraham ini.
Coba saudara baca. Roma 4 ayat 17 sampai 18 kita baca. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti ada tertulis. Hari ini kita tahu ya, seperti ada tertulis di dalam Alkitab itu banyak. Tuhan telah menetapkan hidup orang benar pasti diberkati. Tuhan menetapkan hidup orang benar pasti punya masa depan. Dan Tuhan mendukung ketetapannya bukan tanpa kuasa. Ketetapannya selalu didukung dengan kuasanya yang sanggup menghidupkan orang mati. Artinya, kalau Tuhan sudah punya ketetapan hari ini, engkau pegang remanya Tuhan apa? Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tapi realitanya dipisahkan Tuhan. Realitanya suami saya, istri saya sudah meninggalkan saya. Tapi Tuhan berkata, tenang. Yang pasti digenapi arahnya tetap ketetapan firman-Ku. Tidak ada kekuatan yang bisa mengubah ketetapan firman. Walaupun hari ini engkau melihat masa depanmu suram, masa depanmu gelap, tapi seperti yang aku tetapkan, seperti Abraham, ketika hari ini engkau percaya bahwa engkau tetap punya masa depan yang penuh damai, sejahtera, dan penuh pengharapan. Kita semua jangan takut hari-hari ini, bahkan itu didukung dengan yang namanya kuasa mujizat, ya. Dari hari ini menghidupkan orang mati itu saya bisa mengerti bahwa Tuhan yang menyertai saudara sampai hari ini adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Apakah di tengah bangkrut, di tengah matinya ekonomimu, di tengah matinya hubungan suami istri, di tengah matinya hari ini kehidupan, engkau jual aset sudah harga mati. Saya pernah cerita ada seorang ibu yang sudah 10 tahun jual aset tidak laku-laku. Rasa putus asa sudah ditaruh sama ibu ini. Dan ibu ini cerita, Bu, ternyata Tuhan tuh memang tidak pernah berhutang. Saat saya ya legowo, ya tidak marah, ya sudah. Kalau belum laku ya artinya Tuhan mau punya rencana yang jauh lebih baik. Saya taruh 10 tahun. Bu Eli tahu, di tahun-tahun yang lalu karena dia butuh uang. Tahun-tahun lalu waktu mau dijual itu dia belum kepepet seperti tahun lalu. Tahun lalu itu masa-masa yang paling kelam katanya karena dia punya hutang bank yang sudah tidak bisa terbayar karena omset penjualan turun. Dia sampai lupa punya aset 10 tahun, saudara. Tidak disangka-sangka ada orang yang ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk itu orang Jawa bilang sekonyong-konyong datang nawar tanah itu mau dibuka, tidak tahu usaha sekolah atau usaha panti asuhan yang jumlahnya itu besar, saudara. Dan anehnya orang yang nawar tanah sejumlah besar ini nawar dengan harga di luar ekspektasi dia. Dulu dijual harga segitu aja 10 tahun tidak laku. Tuhan kembalikan tahun 2025 harga jual tanah itu melesat naik tinggi. Sehingga semua kebutuhan hutangnya bisa terbayar. Nah, Tuhan tuh tahu ya arah hidup manusia, makanya jangan khawatir. Kalau firman Tuhan berkata, Allah yang menyertai saudara adalah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekarang kita enggak ada. Uang enggak ada, Bu Eli. Kemampuan enggak ada. Yang mau beli aset enggak ada. Semua yang di depan mata mungkin enggak ada. Ya, suami enggak ada, istri enggak ada, anak-anak enggak ada yang baik. Enggak ada yang baik, Bu Eli. Enggak ada bukti baik, enggak ada yang baik dalam kehidupan saya, masalah saya. It's okay. Saudara hari ini tenang aja karena Tuhan sudah menentukan arahnya.
Dia akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Bahkan ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Hari ini menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Percayalah, hari ini ada yang namanya banyak. Dari yang tidak ada menjadi banyak. Hari ini yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada dasar berharap menjadi banyak. Coba, masuk akal tidak sama Tuhan? Tapi itu loh arah hidup kita. Hari ini jangan khawatir. Yang tidak ada nanti akan dijadikan ada. Yang tidak ada dasar untuk berharap dijadikan banyak. Loh, kita pernah mikir nggak Tuhan itu hebatnya? Seperti itu. Mungkin hari ini kita mikir, Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan. Semuanya mengecewakan. Tapi Tuhan bilang gini, berharap nak, aku sudah pegang arah hidupmu. Nanti lihat ya, yang tidak ada dasar untuk berharap, itu akan banyak, karena aku genapi janjiku. Yang tidak ada akan jadi ada, karena firmanku yang bekerja. Yang hari ini 3 hal itu, yang hari ini mati, aku akan hidupkan karena kuasaku tidak ada yang mustahil. Buka PowerPoint-nya. Itu yang akan digenapi. Makanya tenang, misteri ilahi boleh terjadi. Tapi satu hal, Tuhan yang menyertai saudara, itu Tuhan yang punya kuasa membuat mujizat. Yang kedua, firman-Nya, ya, yang akan menjadikan adat menjadi ada, menjadi yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ketiga, janjinya akan menjadikan yang tidak ada dasar berharap untuk menjadi banyak. Kira-kira hebat enggak Tuhan itu? Hari ini yuk kita pikirkan arah hidup kita sudah nanti semuanya akan diperbanyak, akan disediakan. Yang enggak ada jadi ada, akan melihat mujizat. Itu semua nanti lewat firman, lewat kuasanya, lewat janjinya. Saudara jelas ya, kalau kita sudah pegang arah hidup kita, melangkah aja, jangan banyak mikir. Hidup semakin dipikiri, semakin stres. Hidup semakin mikiri tidak punya uang, semakin stres. Hidup semakin mikiri pasangan tidak pulang, semakin stres. Hidup mikiri dengar kanker, semakin stres. Kalau semakin stres, imunmu drop, nanti tubuhmu tidak akan punya kekebalan lagi. Makanya hati yang gembira itu obat yang manjur. Bagaimana kita bisa hati gembira di balik kita tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi? Cirinya adalah melangkah aja. Karena Tuhan sudah pegang arahnya. Tenang, di depan Dia sudah sediakan mujizat. Dia sudah sediakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sudah sediakan semua yang banyak janji-janjinya. Saudara tinggal di masa ini. Saudara percaya enggak? Malam ini saudara percaya enggak? Kalau saudara percaya, malam ini katakan, Tuhan, mulai sekarang aku enggak mau banyak mikir lagi. Aku akan siap melangkah menjalani tahun 2027, meninggalkan tahun 2026. Saudara, kalau kita lihat tahun 2027 di masa sekarang, kita ini kayak lihat misteri loh. Misteri kehidupan, ya, kita enggak tahu misteri kehidupan kita di tahun 2027 seperti apa, saudara. Dunia ini seperti apa. Kita semua takut loh, saudara. Tapi waktu kita berjalan dengan misteri ilahi, yang malam ini Tuhan sudah berkata, aku sudah tahu arah langkah hidup orang benar. Dunia takut dengan misteri kehidupan yang mereka tidak tahu. Bakal terjadi apa? Bakal terjadi apa? Tapi kita harus tenang percaya. Karena misteri ilahi sudah menjawab bahwa Tuhan pegang arah langkah tahun 2027. Kita masuk 2027 nanti ninggalin 2026. Tuhan berkata, tenang
percaya. Tangkep ya? Jadi jangan sampai kita panik loh. Dunia panik, it's okay. Karena dunia nggak tahu firman. Tapi buat kita yang malam ini sudah dengar firman, saudara melangkah. Desember gimana Bu Eli? Desember Bu Eli, nanti September, Oktober nggak punya uang bayar angsuran. Melangkah. Melangkah pasti. Karena yang pasti Tuhan sudah pegang. Kalau kita tidak bisa melangkah pasti, ya kita pasti hari ini melangkah dengan takut, khawatir. Nah ini tidak akan lihat kepastian. Orang mau lihat kepastian, melangkahnya harus pasti. Langkah sama Tuhan. Oh melangkahnya sama Tuhan kok ya harus pastilah. Lah kalau melangkah takut, khawatir, saudara nggak akan lihat di depan itu ada kepastian hidup. Yang berikutnya, sudah jamnya panjang. Yuk Tuhan tahu keputusan yang terbaik. Ya cepet kok. Poin 23. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan loh. Jangan pernah membesar-besarkan masalah. Seringkali anak Tuhan suka menghebohkan masalah. Masalahku besar, hutangku besar. Tuhan, rumah tanggaku masalahnya besar. Tuhan tetap berkata malam ini, tidak ada masalah besar. Yang besar tetap aku. Tidak ada hutang besar, walaupun kenyataan hutangmu besar. Yang besar tetap Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, semua penderitaan kita itu ringan. Karena tidak melampaui kekuatanmu. Karena di balik kekuatanmu ada kekuatanku. Apa yang kau tidak mampu, aku yang mengerjakan. Saya dulu dibangun top up iman. Selalu Tuhan tuh kasih semangat buat saya. Tuhan selalu bilang gini, Eli, semua masalahmu itu ringan kok. Karena itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Jangan lebay. Jangan menghebohkan masalah. Tiap hari kita semua malam ini hebohkan Tuhan. Yuk, heboh Tuhan. Sudah, jangan ngomong hutang lagi. Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Itu heboh. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Tadi yang dipikiri tidak boleh mikir ya, melangkah aja. Yang hari ini yang perlu kita pikirkan. Saudara percaya, hari ini mana yang kau pikirkan? Penderitaan yang besar atau kemuliaannya? Banyak orang takut karena mikir penderitaan ini besar, masalah besar. Tapi malam ini Tuhan mau ajak setiap kita, masalahmu kecil, ringan, kemuliaanku yang besar. Kita tidak pernah ngerti misteri ilahi itu karena dia lagi tutup hidup kita. Bukan dengan penderitaan lagi, tapi dengan kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Sampai ditekankan loh. Kalau saudara baca firman ini, saudara tidak berubah, itu keterlaluan. Kalau malam ini engkau ngalami penderitaan, saudara mulai ngomong sama penderitaan, hai penderitaan, semuanya ringan karena tidak akan melampaui kekuatanku. Karena di balik kekuatanku ada kekuatan Tuhan yang akan menyertai aku. Bahkan kekuatan itu tidak terbatas. Yang kita pikirkan di tengah hutang yang besar mulai hari ini, pikirkan bukan penderitaan lagi, tapi pikirkan kemuliaannya bakal jauh lebih besar di balik hutangmu. Kemuliaannya bakal lebih besar di balik masalah rumah tanggamu. Kemuliaannya akan lebih besar di balik asetmu yang belum laku-laku. Ibu itu 10 tahun tidak laku. Kemuliaannya waktu tahun 2025, 2015, dia sudah merelakan aset itu laku tidak laku. Ternyata Tuhan punya arah kehendak, tidak mungkin tidak laku. Laku, tapi waktu laku 2025 dia bisa berkata, 10 tahun, waktu yang saya pikir semuanya sudah lewat. Ternyata Tuhan tidak mau berhutang. Bahkan kemuliaannya, tanah saya bisa dibeli oleh orang dengan harga yang melebihi ekspektasi. Wow. Mana yang kemuliaannya yang jauh lebih besar? Tahun 2015 laku atau tahun 2025? Jelas
penundaan Tuhan. Lazarus kalau waktu sakit keras sembuh, kemuliaan Tuhan kecil. Tapi waktu penundaan Tuhan, Lazarus sampai mati 4 hari dan busuk. Dan di situ dia hidup. Disitulah kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Kelihatannya bagi Maria dan Marta, penderitaannya berat karena adiknya mati. Ya kan? Kelihatannya sudah hopeless. Tapi bukan buat Tuhan. Walaupun sampai mati busuk, tetap ringan. Karena di balik busuk mati, ada kekuatan Tuhan yang bekerja. Yang kedua, ada kelepasan di balik kemalangan. Itu tadi kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah tahu kok keputusannya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Berarti keputusan Tuhan itu melepaskan atau menjerumuskan. Hari ini jangan takut. Kemalanganmu banyak, ambil paket lengkapnya Tuhan. Nanti semuanya dilepaskan. Keuangan dilepaskan, anak-anak dilepaskan, suami dilepaskan, sakit penyakit dilepaskan. Karena memang keputusan Tuhan tidak pernah menjerumuskan orang benar. Tidak ada ayatnya. Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan menjerumuskan. Tidak ada kan ayatnya? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ikut Tuhan memang kemalangannya banyak. Tapi aku punya keputusan loh. Aku akan melepaskan. Penderitaanmu boleh ada, walaupun kelihatan heboh. Tapi keputusanku selalu ada kemuliaan. Bahkan yang ketiga, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Hari ini keputusan Tuhan buat kita yang lagi jatuh ekonomi, jatuh rumah tangga, sudah jatuh ditimpa tangga 1-2. Jangan takut, karena keputusan Tuhan pasti akan membawa kita bangun kembali. Ada kebangunan di balik kejatuhan. Saudara, yuk punya mental kita. Kenapa mental kita mental orang stres, mental orang depresi? Karena mental kita selalu berkata hidupku bakal jatuh. Hidupku bakal tidak bangun kembali. Ini semua mental dibuang. Mental kita hari ini kalau saudara tahu keputusan Tuhan itu selalu kemuliaan, selalu kelepasan, dan selalu kebangunan kembali. Maka mentalmu di tengah kau bangkrut, mentalmu di tengah usahamu yang kolab, mentalmu di tengah pasanganmu yang sudah tidak ada kabarnya lagi meninggalkan saudara dan saya, mungkin kanker dan sebagainya, jual aset belum laku-laku, mental kita yang akan menentukan hasil akhirnya. Kalau mentalmu selalu berkata penderitaan, selalu berkata kemalangan, selalu berkata kejatuhan, maka engkau tidak akan lihat keputusan Tuhan akan terjadi. Tapi waktu mental kita, Tuhan, mentalku, aku tahu, aku akan lihat kemuliaan Tuhan di balik aku bangkrut. Aku akan lihat kelepasan di balik hari ini jerat hutang. Aku akan lihat kebangunan kembali di balik runtuhnya bisnisku. Kalau itu yang jadi kepercayaan kita hari ini, maka itu yang akan digenapi. Karena keputusan Tuhan sungguh tidak akan pernah diselami. Walaupun hari ini misteri ilahi, lebih baik kita hidup dalam misteri ilahi daripada misteri dunia. Ya, misteri kehidupan yang sangat menakutkan. Kita tidak perlu takut. Di balik misteri kehidupan kita, tetap selalu ditutup dengan misteri ilahi, yaitu arah, keputusan, dan yang terakhir, jalan hidup kita. Yuk kita lihat Yesaya 57 ayat 16 sampai 18. Itu yang kita harus tahu. Arahnya sudah jelas ya. Tenang ya, arahnya. Hari ini Tuhan sudah kasih arah hidup kita. Yang tidak ada, jadi ada oleh firman-Nya ya. Yang mati Tuhan akan bangkitkan dengan kuasanya yang mujizat nanti. Yang tidak ada dasar berharap akan jadi banyak. Janji-janji Tuhan yang akan digenapi, bahkan keputusan Tuhan saudara sudah tahu tadi, kemuliaan ya, kelepasan dan kebangunan kembali. Nah, Tuhan tahu jalan hidup kita. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Makanya tiap kali kita tahu badai itu bukan selamanya. Badai pasti berlalu. Masalah bukan selamanya. Pasti ada expirednya. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Tadi saya sudah katakan,
Banyak orang hari ini 5L, lesu, letih, loyo, lunglai, lemas. Kita ini tidak boleh loh di hadapan Tuhan. Semangat kita itu cuma 5L. Semangat kita itu harus tenang, percaya. Tenang, percaya. Tenang, percaya. Makanya sekarang saya suka, ya sejak saya mulai khotbah Happy Yaya, ya Happy Yeye, sekarang lagu-lagu sekolah minggu mulai diviralkan, saudara ya. Padahal mulai tahun lalu saya sudah punya lagu wajib Happy ya, sekarang lagu Happy ya. Setinggi, nah kita punya lagu wajib setinggi-tingginya. Saya sudah ngubah, nanti Ufran yang akan mengubah lagunya ya. Lagunya ingat ya. Setinggi-tingginya hutang, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya susah, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya masa lalu, lebih indah masa depanku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ingat hutang, ingat kasih Yesus. Ya, ingat susah, ingat kasih Yesus. Ingat masa lalu, ingat masa depan yang jauh lebih berharga, lebih bahagia yang Tuhan sediakan. Jadi kita tidak boleh 5L lagi di hadapan Tuhan. Lihat berikutnya, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Tidak layak loh, kita punya Tuhan sang pembuat nafas kehidupan, tapi kita 5L. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan, menuntun dan memulihkan dia dengan penghiburan. Hari ini Tuhan tahu jalan hidup kita, Tuhan menyembuhkan kita di balik jalan yang menyakitkan. Dengan penghiburan, tenang aja. Pasti ya, kalau penghiburan itu apa berarti? Menyembuhkan kan? Tuhan akan menuntun kita di balik jalan yang berliku-liku. Tuhan akan memulihkan kita di balik jalan yang tertutup. Jadi jangan takut ya, jalani jalan berliku-liku, jalan yang menyakitkan, jalan yang tertutup. Tuhan tetap hari ini dengan Yesaya 57 ayat 18, aku akan datang untuk menyembuhkan, untuk menuntun engkau, dan akan memulihkan. Menyembuhkan, menuntun, memulihkan. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tenang aja. Walaupun seperti Ayub, Tuhan sembuhkan Ayub enggak? Tuhan pulihkan Ayub enggak? Tuhan tuntun Ayub enggak? Di tengah semua aspek kehidupannya babak belur, Tuhan tetap memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati hari ini, semangat semua, ndak boleh lagi 5L di hadapan Tuhan. Yuk kita jalani puasa, ya saudara yang ndak puasa juga, yang penting jaga hati. Pokoknya masalah yang paling besar itu bukan keuanganmu, hati. Tuhan tiap hari berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati yang perlu dijaga. Jangan sampai kita ngalami kebocoran. Begitu bocor hatimu, bocor berkatmu, bocor damai sejahteramu, bocor kepercayaan Tuhan, bocor semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Pokoknya paling penting jaga hati supaya memancarkan, bukan bocor. Kita lebih baik memancarkan, bukan bocor. Tuhan Yesus memberkati.